Saya Denny Une Putih. Saya Chairman, Ketua Umum dari Indonesia Junior Golf. Yang IJG sendiri kita kasih nickname IJG, sudah berdiri sejak tahun 2012 ya. Dan itu diprakarsai oleh beberapa founder seperti Pak Hardi tentunya, dan juga beberapa dari dan beberapa orang tua yang lain. Ya, kebetulan jabatan saya sebagai ketua IJG saat ini sejak tahun 2021 kemarin. Ada beberapa hal visi misi yang jadi concern dari IJG dibentuk. Yang pertama misinya yaitu memberi pembinaan dalam pengetahuan bermain ya, untuk bertanding kepada para junior untuk supaya objektifnya untuk mendapatkan prestasi yang lebih baik. Lalu menyediakan kesempatan bagi para pegolf junior yang berbakat untuk mencapai level yang lebih tinggi lagi di tingkat internasional. Dan yang terakhir dalam jangka panjang tentunya membantu perkembangan junior golf di Indonesia. Nah, itu hal-hal yang menjadi concern dari IJG saat ini. IJG sejak berdirinya ada 3 jenis turnamen yang diselenggarakan. Yang pertama dari pengenalan turnamen itu sendiri untuk mereka yang baru pertama kali ikut turnamen, yaitu kita sebut sebagai challenge. Nah, itu bisa dibilang hampir tiap 2 minggu atau bahkan sebulan sekali kita akan adakan challenge itu. Lalu yang berikutnya itu hanya diperlukan 1 round saja, 1 hari saja dalam 1 kali turnamen. Jadi kalau maksimal ya paling minimal misalnya sebulan sekali ya 1 hari sekali setiap turnamennya. Lalu yang kedua ada namanya series. IJG series ini itu perlu dua hari tentunya, yaitu untuk kelompok umur tetap dari umur 6 tahun sampai 18 tahun. Ya, kebetulan kita juga buka untuk kelas amatir di atas 18 tahun sampai 25 tahun untuk memastikan bahwa mereka punya wadah untuk tetap bisa bermain. Yang terakhir di series itu butuh 2 round, 2 hari. Ya, lalu yang terakhir namanya Premier League. Premier League itu butuh 3 hari, dan itu banyak ranking juga yang dibutuhkan untuk anak-anak bisa bermain dengan baik, dan ranking itu dibutuhkan oleh beberapa universitas coach di luar negeri, dan mereka bisa perform sehingga hasil terbaik dari skor-skor mereka di Premier League dan bahkan series itu bisa diupdate ke beberapa ranking yang kita miliki, yang kita kerjasama dengan mereka. Baik. Jadi IJG itu memfasilitasi jenis turnamen berprestasi. Lewat turnamen tersebut, anak-anak dapat kesempatan untuk membuktikan bahwa di luar sana dengan hasil-hasil yang IJG miliki ini, anak-anak yang bertanding di IJG ini bisa membuktikan ke dunia luar, baik itu coach maupun universitas, bahwa ini yang terbaik yang mereka bisa lakukan lewat IJG, lewat turnamen di IJG. Jadi IJG hanya sebatas itu, kita sediakan wadah untuk mereka berprestasi. Plus di luar turnamen yang 3 hari, 2 hari maupun 1 hari, kita kasih edukasi juga dalam bentuk webinar, pendidikan tentang rules dan lain hal. Jadi itulah sebenarnya peran IJG yang tadi disebut sebagai pembinaan. Dan pada saat yang bersama, pada saat di lapangan, kita mengedukasi mereka bagaimana ikutin rule yang baik, bagaimana mereka melakukan turnamen dengan benar, berprestasi, dan hasil dari mereka itu di-update ke ranking yang sudah di-acknowledge oleh RNA seperti
WAGR maupun JGS maupun GJGR yang dimana kami kerjasama dengan mereka. Jadi itu jadi tanggung jawab IJG di Indonesia pun juga kita bertanggung jawab memastikan ke misalnya ke national body, ke PBPGI bahwa ini yang terbaik dari anak-anak ini untuk kelas-kelasnya mereka. Iya, puji Tuhan ya. Kalau IJG sendiri masih bisa diterima dengan segala kelebihan maupun kekurangannya. Ya, sudah sejak 2012 ya kita semua mereka sudah melakukan turnamen berprestasi seperti ini. Kalau tidak diterima, saya yakin mungkin umur 2012-13 pun juga udah shutdown itu IJG. Tapi lucunya memang hanya IJG saat ini yang melakukan continue dalam hal pembinaan ya, mengedukasi sampai mendapat ke level yang lebih tinggi. Jadi orang tua tetap memberi masukan terbaik, kita sadur, kita terus berkomunikasi dengan mereka. Kita juga melakukan perubahan-perubahan yang cukup signifikan. Ya, ada satu contoh seperti kita lakukan di baru-baru ini di salah satu lapangan golf yang menerima parents sebagai KD. Kita eksekusi di situ. Nah itu bagian pembinaan yang saya pikir nggak semua turnamen mau untuk bersusah payah melakukan itu. Dari situ banyak hal yang positif yang kita lihat. Edukasi ke junior, edukasi ke player, ternyata nggak harus lewat KD selama 18 hole mereka bermain, tapi ternyata orang tua pun juga bisa melakukan perannya sebagai KD. Saya sangat berharap kalau satu hari emang IJG ini jadi gemanya itu bukan hanya di sekitar Jakarta atau Jabodetabek atau bahkan Jawa saja. Ini harus lebih secara nasional, secara nasional itu ada di beberapa tempat. Karena ya walaupun kita sadar juga bahwa nggak semua lapangan ada di semua provinsi di Indonesia, tapi paling tidak orang tua yang juga melihat golf dan juga anak-anak yang melihat golf ini mungkin masa depan mereka itu nggak mungkin hanya dimiliki oleh anak-anak yang ada di Jawa misalnya atau di Bali. Jadi ya ini kesempatan yang besar bahwa kebetulan nama Indonesia bukan hanya Indonesia Junior Golf, bukan Jabodetabek Junior Golf. Jadi saya pikir harusnya lebih ke arah gemanya haruslah lebih ke arah secara nasional.